Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Maruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta meninjau Museum Kugerabat Timbul Raharjo Kasongan dan menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan bahwa dirinya bersedia menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara Partai Kebangkitan Bangsa dan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Wakil Presiden Maruf Amin menilai Menteri Agama tidak boleh asal coret-coret aturan pendirian rumah ibadah. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Minggu kedua bulan Agustus 2024 yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya Ragi Lestari dan Rama Pamungkas. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 5 Agustus 2024, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menghadiri penganugerahan Satya Lencana Kebaktian Sosial (SLKS) tahun 2024 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. Acara diselenggarakan Palang Merah Indonesia untuk menyerahkan penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial kepada pendonor darah sukarela 100 kali tahun 2019-2022. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan pentingnya ketersediaan darah untuk memenuhi kebutuhan secara terus-menerus bagi setiap warga negara. Darah dibutuhkan untuk kesehatan, menyelamatkan nyawa, keperluan medis, hingga membantu penanganan penyakit kronis. Namun terkadang, kata Wapres, darah tidak tersedia dengan cepat dan cukup di rumah sakit dan di bank darah. Menurutnya, kondisi itu membuat pendonor darah sangat krusial. Wapres juga menilai kehadiran donor darah sukarela, DDS, memberikan manfaat tidak hanya bagi pendonor, namun juga bagi orang yang menerima darah. Setetes darah, kata Wapres, dapat memberikan harapan dan semangat bagi mereka untuk kembali sehat. Pendonor darah dapat kita sebut sebagai pahlawan kemanusiaan. Karena dengan sukarela dan tanpa pamrih, mereka turut menyelamatkan nyawa dan menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia. Hadirin yang saya hormati, saat ini stok darah di unit donor darah PMI di seluruh Indonesia baru mencapai sekitar 91.000 kantong. Sedangkan jumlah ideal ketersediaan darah adalah 2,5% dari jumlah penduduk, yang berarti kita harus memiliki stok sekitar 7 juta kantong. 7 juta kantong darah per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu terus meningkatkan donor darah agar stok darah minimal terpenuhi. Di samping itu, kita juga harus terus meningkatkan motivasi masyarakat untuk menjadi pendonor darah sukarela secara teratur agar kekurangan stok darah dapat segera diatasi. Dalam kesempatan ini, Wapres memohon PMI dan lembaga terkait untuk terus mengembangkan program fraksionasi plasma lokal untuk mengurangi kebutuhan plasma impor. Inovasi tersebut diharapkan dapat memastikan kelanjutan ketersediaan darah dan produk darah yang aman dan andal. Berikut pesan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk Palang Merah Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan pada PMI dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini. Pertama, gencarkan sosialisasi dan promosi tentang pentingnya donor darah kepada masyarakat. Kesadaran dan partisipasi pendonor yang tinggi akan memperkuat solidaritas kemanusiaan dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap dampak bencana dan krisis kesehatan. Kedua, tingkatkan edukasi dan pengetahuan tentang kegiatan Palang Merah. PMI harus mulai menyasar generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan PMI. Gunakan sosialisasi media dan grafis yang menarik untuk menumbuhkan minat untuk melakukan donor darah. Ketiga, perkuat kolaborasi intensif antara kementerian dan lembaga agar keamanan dan ketersediaan darah terjamin. Kolaborasi juga harus melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Kementerian Sosial. Bersama kita harus dapat menjaga stok produk darah dan meningkatkan upaya pemenuhan kebutuhan darah. Yang keempat, libatkan kalangan dunia usaha
atau organisasi masyarakat dalam kegiatan donor darah. Media yang dimiliki oleh para pelaku usaha dan organisasi masyarakat dijadikan sebagai wadah untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, sekaligus memotivasi mereka agar terlibat dalam program sosial kemanusiaan. Selamat kepada seluruh pendonor darah sukarela yang menerima penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial. Penerima penghargaan ini adalah orang-orang hebat yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 100 kali, bahkan lebih. Yang berarti telah memberikan 25 sampai 30 liter selama kurang lebih 20 sampai 30 tahun hidupnya. Terima kasih untuk seluruhnya. Selasa 6 Agustus 2024, Wakil Presiden Maruf Amin beserta Ibu Wuri Maruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara. Di Yogyakarta, Wapres mulai melakukan kegiatan di hari kedua setelah tiba di Yogyakarta. Ada dua agenda utama, yaitu pada pagi harinya meninjau Museumku Gerabah Timbul Raharjo Kasongan yang berlokasi di Kanjen, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara siang harinya menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus meresmikan pembukaan gerebek usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Rabu 7 Agustus 2024, pagi harinya, Wapres meninjau Museumku Gerabah Timbul Raharjo Kasongan yang berlokasi di Kanjen Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat memberikan keterangan media, diakui Wapres mengapresiasi kerja keras dan inovasi para pengrajin gerabah Kasongan yang telah berhasil menembus pasar internasional. Bahkan Wapres terkesan dengan berbagai bentuk gerabah yang dihasilkan, mulai dari gerabah tradisional hingga menyerupai keramik modern. Namun, Wapres juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh perajin gerabah di Kasongan terkait dengan ketersediaan bahan baku. Wapres pun berharap agar inovasi terus dikembangkan, terutama oleh generasi muda Kasongan. Pak Wapres, saya Ragil dari Radio El Sinta. Pak, ketika tiba di tempat ini, apa kesan dari Pak Wapres? Yang kedua, apa saran terhadap museum ini untuk bisa memberikan tetap inovatif dan kreatif agar bisa meningkat kelasnya ke internasional, karena di sini adalah desa, tadi bahan baku juga udah mulai menipis. Apa saran Pak Wapres agar ini bisa mendongkrak perekonomian maupun pariwisata? Terima kasih. Saya pertama datang ya tentu kagum ya. Kagumnya itu apa? Satu, bisa menghasilkan banyak produk gerabah, bahkan sudah juga merambat ke aluminium juga, seperti yang hasil oleh Pak almarhum Timbul ya Raharjo, itu ada aluminium. Yang kagum kedua itu, ini dibuat bukan oleh 1-2 orang, ternyata jadi kerajinan seluruh kampung di Kasongan ini. Oleh karena itu ke depan, pertama supaya dijaga terus kampung ini menjadi kampung gerabah, itu ini harus dipertahankan, dan kedua memang harus ada inovasi-inovasi. Menanggapi tingginya pengangguran di usia produktif, Wapres menekankan bahwa pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja. Wapres menuturkan agar direkrut oleh industri, para pencari kerja perlu memiliki kemampuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan para pemberi kerja. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kemampuan pencari kerja, baik melalui berbagai macam pelatihan maupun pendidikan vokasi. Wapres mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif masyarakat dan diharapkan generasi muda tidak hanya berpatokan pada pekerjaan formal saja, tetapi juga mampu berwira swasta ataupun bercocok tanam.
Iya, saya kira masalah banyaknya terjadi pengangguran ini sebenarnya ini masalah pengaruh dari pelambatan ekonomi global. Ya, jadi hampir semua negara itu mengalami hal yang sama karena memang ada pelambatan. Jadi pengaruh global tidak terkecuali Indonesia tentu. Oleh karena itu kita memang harus mengambil kemudian pengaruh persaingan juga yang ketat hingga mungkin ada pihak-pihak yang terkena akibat persaingan itu. Nah itu kita pemerintah tentu ingin bagaimana menjaga supaya tidak terus terjadi pengangguran yang makin hari makin banyak. Pertama tentu kita memperbanyak investasi supaya bisa menyerap tenaga kerja. Itu saya kira. Karena itu investasi kita dari luar negeri kita terus gencarkan tiap tahun ada peningkatan. Dan kedua menyiapkan tenaga kerja yang mumpuni, yang sesuai dengan tuntutan. Sekarang ini kan industri itu padat modal, padat teknologi, sehingga kalau mereka tidak memiliki itu tidak bisa terserap. Jadi mungkin kita membutuhkan tenaga kerja, tapi tenaga kerjanya tidak ada yang bisa memenuhi itu. Karena itu kita melakukan semacam pelatihan, membangun, mengedukasi masyarakat melalui pendidikan vokasi. Ya, vokasi. Ini kita memenuhi itu. Pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Di dalam PP ini mencakup beberapa program kesehatan termasuk kesehatan sistem reproduksi. Salah satu pasal di dalamnya menuai kontroversi, yakni pasal 103 mengenai upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja, di mana pada ayat 4 butir E disebutkan mengenai penyediaan alat kontrasepsi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan bahwa dalam penerapan PP, selain nantinya memerlukan aturan teknis terkait pelaksanaan, juga diperlukan dengar pendapat yang mendalam dengan berbagai pihak, tidak hanya di bidang kesehatan. Wapres juga menyampaikan secara khusus di Indonesia, di mana budaya ketimuran serta aspek agama sangat kuat dipegang dalam kehidupan sehari-hari. Ya sekarang ini kan timbul kontroversi ya, berbagai. Saya menyarankan supaya mendengar, berkonsultasi dengan pihak-pihak lembaga keagamaan. Jangan hanya dilihat dari aspek kesehatannya saja, tapi juga aspek keagamaannya. So, kalau nanti terjadi ketidaksamaan pendapat, ada konflik pendapat, maka nanti akan kontraproduktif lah. Jadi saya minta itu nanti didalami, dirundingkan dan didengarkan, sehingga nanti kemudian bisa bagaimana pelaksanaannya supaya tidak terjadi benturan-benturan. Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan bahwa dirinya bersedia menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Menurut Wapres, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih dirinya merupakan salah satu pendiri PKB dan juga pernah aktif di PBNU. Wapres juga menegaskan akan menolak menjadi juru damai jika kedua belah pihak mendekatinya sekedar mencari peluru untuk menyerang satu sama lainnya. Karena dengan begitu, terang Wapres bahwa sama saja dirinya justru memicu konflik yang ada semakin besar. Tapi kalau hanya untuk nyari peluru untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia. Kalau itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya. Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan dan mereka ingin berdamai, mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu. Wakil Presiden Maruf Amin menilai Menteri Agama tidak boleh asal coret-coret aturan pendirian rumah ibadah karena pendirian rumah ibadah atas kesepakatan kebersamaan. Ditambahkan pula bahwa kesepakatan itu dibuat bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini menanggapi pertanyaan media terkait Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menghapus rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dalam syarat pendirian rumah ibadah di Indonesia mendapat dukungan berbagai pihak.
Wapres Ma'ruf menegaskan sebelum menjadi wakil presiden dirinya juga mewakili Islam dalam Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB turut merumuskan aturan tersebut yang kemudian dituangkan dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Sebenarnya Menteri Agama tidak boleh asal coret-coret begitu saja. Sebab aturan pendirian rumah ibadah itu sebenarnya kesepakatan dari majelis-majelis agama. Kesepakatan itu dibuat bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi prosesnya tidak begitu saja terjadi, dan kesepakatan itu dibuat selama 4 bulan dalam 11 kali pertemuan. Saya yang ikut melahirkan itu. Dari hasil diskusi-diskusi itulah terjadilah kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Jadi ada asbabun nuzulnya. Mengapa peraturan itu ada? Nah, jangan kemudian kesepakatan terus dihapus begitu saja, dicoret begitu saja, diganti begitu saja. Rabu 7 Agustus 2024, siang harinya Wapres menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan ekonomi dan keuangan syariah di kalangan masyarakat Yogyakarta telah berkembang cukup pesat dan terinternalisasi dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Bahkan pada awal pembentukan KDIKS Yogyakarta, provinsi ini langsung mendapatkan 5 kategori penghargaan Adinata Syariah 2024. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari tingginya komitmen dan upaya kolaboratif seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya. Saat ini lebih dari 1/3 ekonomi Yogyakarta disokong oleh sektor-sektor yang sejalan dengan sektor-sektor unggulan rantai nilai halal seperti industri pengolahan, pertanian, akomodasi, dan makanan minuman. Selain itu, aktivitas pariwisata dan pendidikan tinggi juga menyumbang hingga 60% dari perekonomian provinsi. Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga meresmikan kegiatan Grebek UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Grebek UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta ini sebagai langkah nyata upaya peningkatan kapasitas pelaku UMKM di Yogyakarta yang mencerminkan dukungan penuh terhadap gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Acara ini tentu tidak hanya menjadi ajang pemasaran produk, penjualan dan pembiayaan produk UMKM, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah yang lebih luas. Terkait kegiatan pengukuhan KDIKS dan Grebek UMKM, Wapres memberikan pesan penting. Berikut selengkapnya. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan penting bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta. Pertama, tingkatkan penguatan ekosistem sektor unggulan rantai nilai halal yang sesuai dengan keunggulan dan kekhasan Yogyakarta. Untuk memperluas kegiatan ekonomi berbasis syariah di Yogyakarta, potensi besar dari ragam kuliner, produk fashion, batik, kerajinan kulit, serta wisata sejarah perlu semakin dikembangkan. Pengembangan usaha berprinsip syariah juga harus terus difasilitasi, mulai dari kemudahan sertifikasi halal rumah potong hewan dan unggas, akomodasi bersertifikat halal, hingga jaminan kuliner halal di zona khas kawasan halal, aman dan sehat. Kedua, pacu akselerasi inovasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasis digital. Yogyakarta menduduki peringkat kedua pada Indeks Teknologi dan Komunikasi Indonesia. 3, terus kawal pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah ke dalam RPJPD dan RPJMD demi menjamin keselarasan, kesinambungan, dan keberlanjutan program. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Grebek UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024 saya nyatakan resmi dibuka.
Kamis 8 Agustus 2024. Wakil Presiden Maruf Amin menghadiri peluncuran strategi dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia 2025-2045 di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan Indonesia diakui sebagai salah satu negara dengan jumlah spesies endemik burung, mamalia, dan reptil terbesar di dunia. Selama periode tahun 2017 hingga 2021, lebih dari 40 spesies baru ditemukan. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Hal itu bisa dilihat dari total nilai produksi ikan tuna, cakalang, dan tongkol pada tahun 2023 yang mencapai 39 triliun rupiah. Seluruh keanekaragaman hayati ini, kata Ma'ruf, menjadi masa depan Indonesia dan modal pembangunan berkelanjutan. Potensi besar ini harus dikelola menggunakan prinsip yang ramah lingkungan, seimbang, berkeadilan, sistematis, terukur, dan partisipatif. Langkah nyata ini selanjutnya diejawantahkan dalam penyusunan strategi dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati periode 2025-2045. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan pesan untuk menjadi perhatian kita bersama dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Pertama, pastikan pengelolaan keanekaragaman hayati dilakukan dengan cara holistik, baik ekosistem daratan maupun perairan. Pengelolaan ini harus dimulai dari perencanaan tata ruang yang inklusif, pemulihan dan perlindungan ekosistem spesies dan genetik, serta pengendalian risiko pencemaran lingkungan. Kedua, dorong pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini dilakukan dengan pengimplementasian standar-standar keberlanjutan dan penggunaan inovasi dan teknologi. Ketiga, mobilisasi pendanaan bagi pengembangan keanekaragaman hayati yang memadai dan kolaboratif. Kembangkan skema-skema pembiayaan inovatif seperti penerbitan green dan blue bond, green sukuk, transfer fiskal berbasis ekologi, serta berbagai insentif bagi pihak swasta dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Keempat, tingkatkan sinergi dan kolaborasi multipihak. Dukungan pihak swasta, filantropi, dan dunia internasional sangat penting, tidak hanya dalam membantu pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia, namun juga menjaga pelestarian dan keseimbangan ekosistem global. Di hari yang sama, Wakil Presiden Maruf Amin meresmikan pembukaan Gemar Rempah Nusantara tahun 2024 di Ballroom Pondok Indah Golf, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan rempah selain bermanfaat sebagai bahan masakan, kecantikan, hingga kesehatan, juga telah menjadi sejarah penjelajahan dan pembukaan jalur perdagangan internasional melalui wilayah Kepulauan Nusantara. Pada masanya, kata Ma'ruf, posisi strategis dan kekayaan rempah negeri ini membawa Indonesia sebagai tujuan perdagangan. Namun, katanya, kini rempah juga dapat dijadikan tujuan destinasi para wisata. Hal itulah menurutnya yang menjadi tujuan gerakan Gemar Rempah Nusantara, yaitu membangkitkan kejayaan masa lalu menjadi revitalisasi jalur rempah yang akan membuat rempah tidak hanya sebagai produk unggulan, tetapi juga sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia. Rempah selain bermanfaat sebagai bahan masakan, kecantikan hingga kesehatan, juga telah menjadi bagian bersejarah penjajahan dan pembukaan jalur perdagangan internasional melalui wilayah Kepulauan Nusantara kita. Pada masanya, posisi strategis dan kekayaan rempah negeri ini membawa Indonesia sebagai tujuan perdagangan, namun kini rempah juga dapat dijadikan tujuan destinasi pariwisata. Inilah yang menjadi tujuan gerakan Gemar Rempah Nusantara, yaitu membangkitkan kejayaan masa lalu melalui revitalisasi jalur rempah yang akan membuat rempah tidak hanya sebagai produk unggulan, tetapi juga sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia. Sayangnya seperti dilaporkan tadi oleh Menteri Perdagangan, perdagangan rempah kita menurun dari waktu ke waktu. Karena itu harus kita pacu lagi supaya rempah ini menjadi kebanggaan kita bangsa Indonesia. Dukungan pemerintah juga difokuskan kepada peningkatan kualitas rempah, inovasi praktek bertani, pengembangan sumber daya manusia, hingga diplomasi terkait regulasi pasar global. Wakil Presiden Maruf Amin juga menghadiri penyerahan penghargaan Universal Health Coverage atau UHC 2024 di Taman Mini Indonesia Indah.
Dalam sambutannya, Wapres menuturkan, Universal Health Coverage merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa hambatan finansial. Di Indonesia, UHC diwujudkan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN) KIS. Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024, dijelaskan Ma'ruf, jumlah peserta JKN KIS telah mencapai 275 juta jiwa. Angka ini adalah jumlah 98% dari total penduduk Indonesia. Pencapaian ini, kata Wapres, tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian lembaga, dan seluruh pemerintah daerah. Pemerintah daerah, kata Wapres, harus memastikan seluruh pemberi kerja mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN KIS, termasuk pekerja informal. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan bagi semua pemangku kepentingan yang hadir hari ini. Pertama, perluas jangkauan kesehatan sampai 100%. Hanya tinggal sedikit lagi saja saya kira. Kalau 98 sudah bisa, 100% itu tinggal nil saja itu. Perlu adanya pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyosialisasikan manfaat JKN KIS, terutama bagi masyarakat, bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, terluar, dan sulit terjangkau. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN KIS. Kedua, gunakan pendekatan yang lebih efektif dan solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iurannya. Evaluasi sistem pembayaran kewajiban iuran yang telah ada bisa dalam bentuk program restrukturisasi atau pemberian insentif bagi mereka yang lebih awal melunasi kewajiban iuran. Dorong ketepatan penyaluran subsidi pembayaran agar manfaatnya dapat dirasakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Tiga, pastikan adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan. Pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya dan lokasi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri secara virtual seminar peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Sespimti Polri Pendidikan Reguler Dikrek ke-33 tahun 2024, Kamis 8 Agustus 2024. Seminar bertema kolaborasi penanggulangan serangan cyber. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan keamanan cyber menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi digital nasional, sehingga serangan cyber yang belakangan ini terjadi menjadi perhatian khusus pemerintah. Ancaman digital yang menyasar data nasional dan pribadi masyarakat, kata Ma'ruf, membutuhkan penanganan intensif berupa langkah-langkah progresif oleh negara melalui kolaborasi Polri dengan lembaga lainnya. Wapres juga menekankan pentingnya respon cepat tanggap dalam menghadapi aduan masyarakat. Sikap ini, kata Wapres, harus dipedomani oleh setiap anggota Polri di seluruh angkatan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan kepada para calon pimpinan tinggi dan seluruh jajaran Polri. Pertama, bekerjalah secara kolaboratif dan sinergis dalam menangkal serangan cyber yang belakangan ini terus bermunculan. Upayakan langkah-langkah inovatif dan komprehensif yang dapat menjadi vaksin bagi semua serangan cyber. Hilangkan sekat-sekat birokrasi yang kaku karena kita semua bekerja dalam kerangka NKRI. Kedua, tingkatkan kemampuan SDM aparatur di bidang cyber agar lebih responsif dan tanggap atas laporan masyarakat. Latih personel Polri dari tingkat Mabes sampai ke tingkat Polsek dengan melibatkan unsur-unsur terkait. Ketiga, dengarkan saran kritik dari masyarakat dan tindak lanjuti secara nyata sesuai dengan prosedur yang ada. Sebagai pelindung dan penegak hukum di negara ini, aspirasi masyarakat merupakan dorongan untuk memberikan pelayanan keamanan dan ketertiban yang lebih baik lagi di masa mendatang. Mengakhiri pidatonya, Wapres berharap agar seminar dapat merumuskan sejumlah terobosan pemikiran yang diaplikasikan secara menyeluruh dalam peningkatan keamanan cyber di Indonesia. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada minggu kedua bulan Agustus 2024 yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Rama Pamungkas dan Ragi Lestari, tim peliputan Istana Wapres melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.